Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan hukum lagi ya. Perbedaan dari perkara pidana dengan perkara perdata. Nah, sebagai seorang yang bergelut di bidang hukum, kita harus mengetahui perbedaan dari kedua hal ini. Karena orang yang berpengetahuan hukum tidak terlepas dari suatu perkara ya di bidang hukum. Nah, sebelum kita lanjut dalam hal ini, nah teman-teman yang belum subscribe channel saya ini silahkan subscribe ya, dan juga like dan komen juga ya. Nah, kita lanjut. Nah, seperti kita lihat di slide ini. Nah, perkara yang dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, perkara yang mengandung sengketa atau perselisihan di mana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, sedangkan yang kedua, perkara yang tidak mengandung sengketanya atau perselisihan di dalamnya. Nah, dapat kita ketahui yang pertama ini perkara yang mengandung sengketa, misalnya perkara perdata ya. Nah, di sini dapat kita ketahui ada pihak penggugat dan tergugat. Nah, tentu ada kepentingan hak individu di sini ya. Ada pihak yang dirugikan. Nah, selanjutnya yang kedua ini perkara yang tidak mengandung sengketa atau perselisihan di dalamnya, seperti contohnya perkara pidana. Nah, perkara pidana ini ada pemohon. Pemohon ini adalah pihak yang dirugikan. Nah, sedangkan lawannya adalah tersangka atau terdakwa. Nah, ini adalah orang yang melakukan tindak pidana ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut selanjutnya. Kita harus ketahui penjelasan dari perkara yang mengandung sengketa ini ya. Nah, seperti kita lihat dalam slide ini lagi. Nah, tugas hakim dalam hal ini adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, di mana hakim harus terbatas mengadili pada apa yang dikemukakan dan apa yang diminta para pihak untuk menghasilkan putusan hakim. Tugas hakim tersebut termasuk jurisdiction contentiosa, yaitu kewenangan mengadili dalam arti sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim. Nah, dalam sengketa terdapat lebih dari satu pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Nah, penggugat adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan yang memiliki kepentingan yang cukup, sedangkan tergugat adalah orang yang digugat oleh penggugat. Nah, perkara yang mengandung sengketa ini yaitu mereka melakukan perlawanan di persidangan, yaitu penggugat dan tergugat. Nah, seperti misalnya contoh kasusnya itu kasus tanah ya. Tentunya ada pihak yang dirugikan. Seperti itu. Yang selanjutnya perkara yang tidak mengandung sengketa. Nah, kita lihat lagi slide-nya sini. Tugas hakim termasuk jurisdictio voluntaria, yaitu memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili tetapi bersifat administratif untuk mengatur dan menetapkan satu hal dan menghasilkan penetapan hakim. Dalam perkara yang tidak mengandung sengketa, hanya terdapat satu pihak saja, yaitu pemohon, orang yang meminta kepada hakim untuk menetapkan suatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa. Nah, dalam hal ini perkara yang tidak mengandung sengketa ini contohnya perkara pidana. Nah, di sini ada pemohon ya. Pemohon ini bekerja sama dengan jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum ini melakukan perlawanan dengan pihak terdakwa atau tersangka. Nah, siapa yang mendampingi terdakwa ini? Nah, yaitu pengacara misalnya. Di sini mereka melakukan perlawanan ya antara jaksa dan antara pengacara atau advokat.
Nah, di situ kita lihat bedanya perkara perdata dengan pidana. Nah, selanjutnya perbedaan hukum perdata dengan pidana ini ya. Nah, apa perbedaan dari perkara pidana dengan perdata? Nah, apa itu perkara perdata? Nah, perkara perdata adalah suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan individu di dalam masyarakat. Nah, perkara perdata ini mengatur kepentingan hak individu ya, bukan kepentingan umum. Nah, selanjutnya perkara pidana. Apa itu pengertian dari hukum pidana? Nah, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk tindak pidana, dan serta perbuatan apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Nah, itu pengertian dari hukum pidana. Nah, itulah perbedaan dari hukum perdata dan pidana. Nah, selanjutnya perbedaan perkara perdata dengan pidana ini. Nah, menurut Abdul Qadir Muhammad, perbedaan perkara perdata dengan perkara pidana dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, dasar timbulnya perkara. Nah, perkara perdata timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seorang seperti diatur dalam hukum perdata, sedangkan perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah. Nah, di sini poin yang pertama ini dapat kita ketahui timbulnya perkara. Yang pertama itu perkara perdata karena adanya pelanggaran terhadap hak seseorang ya. Ia mengklaim, misalnya ya, ia mengklaim tanah seseorang. Nah, sehingga terjadi perlawanan. Di situ disebut kepentingan individu dengan individu lainnya. Nah, itulah disebut perkara perdata. Nah, sedangkan perkara pidana timbulnya suatu perkara ini karena ada pihak yang dirugikan, misalnya mencuri. Nah, tentunya ada pihak yang dirugikan ya. Sedangkan orang yang dirugikan ini disebut pemohon. Nah, sedangkan orang melakukan tindak pidana ini disebut terdakwa atau tersangka. Nah, seperti itu ya. Itu disebut dasar timbulnya suatu perkara. Nah, yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, inisiatif berperkara. Dalam perkara perdata, inisiatif berperkara berasal dari pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan dalam perkara pidana, inisiatif berperkara berasal dari pihak penguasa negara melalui aparatur yaitu polisi dan jaksa penuntut umum. Nah, seperti yang saya jelaskannya di pertama itu, yang dimana yang perdata ini ada pihak yang dirugikan juga atau kepentingan individu. Nah, sedangkan perkara pidana ini disebut kepentingan umum ya, karena negara menjamin kenyamanan warga negaranya. Nah, di situ jaksa penuntut umum berwenang untuk mencari keadilan, atau pihak pemohon ini diterima oleh jaksa penuntut umum agar haknya terpenuhi. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kita lanjut lagi yang ketiga, istilah yang digunakan. Nah, dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut penggugat, sedangkan pihak lawannya adalah tergugat. Dalam perkara pidana, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut jaksa penuntut umum. Pihak yang disangka melakukan kejahatan atau perbuatan pidana disebut tersangka. Dan apabila pemeriksaan diteruskan ke pengadilan, maka pihak yang disangka melakukan kejahatan tersebut terdakwa. Nah, di situ kita lihat perbedaannya ya, dalam perkara pidana dengan perdata, yang dimana perkara perdata ini ada yang disebut penggugat dan tergugat. Mereka melakukan perlawanan hak-hak kepentingan individu. Nah, sedangkan sedangkan perkara pidana ini ada hak kepentingan umum yang terjadi, yang diteruskan oleh jaksa penuntut umum.
Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut yang keempat, tugas hakim dalam acara. Nah, dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mencari kebenaran yang sesungguhnya dan sebatas dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak. Nah, sedangkan dalam perkara pidana, tugas hakim yaitu mencari kebenaran sesungguhnya, tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim mengejar kebenaran material. Nah, di sini tugas hakim dalam berbicara yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya atau ex quod ex bono. Nah, kebenaran yang sebenar-benar atau seadil-adilnya ya. Kita lanjut lagi yang kelima, tentang perdamaian. Dalam perkara perdata, selama belum diputus oleh hakim, selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk mengakhiri perkara. Sedangkan dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan perdamaian. Nah, di situ kita lihat perbedaannya ya, perbandingannya tentang perdamaian. Yang dimana perkara perdata ini dapat dilakukan perdamaian atau mediasi. Nah, di situ pihak penggugat dan tergugat ini dipertemukan. Nah, ada hakim di situ, mereka dapat komunikasi agar melakukan perdamaian atau mediasi di situ. Nah, sedangkan perkara pidana ini tidak bisa dilakukan perdamaian karena ada pihak yang dirugikan. Nah, seperti contohnya mencuri. Nah, apakah seseorang itu diterima, orang mencuri itu dibebaskan begitu saja, atau mereka yang mencuri dibiarkan begitu saja? Tentunya tidak bisa ya. Tentu dilakukan proses hukum, ada penegak hukum di situ. Nah, tentunya pihak tersangka atau terdakwa ini harus melakukan proses hukum yang berlaku secara undang-undang ya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yang keenam, tentang sumpah. Nah, dalam berperkara mengenai sumpah atau decesiore, yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak yang satu ke pihak yang lain atau lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa. Nah, sedangkan dalam perkara pidana tidak mengenal sumpah tersebut. Nah, di situ ada perbedaan tentang sumpah antara perkara pidana dan perkara perdata. Nah, seperti itu. Nah, yang ketujuh, tentang hukuman. Dalam perkara perdata, hukuman yang diberikan oleh hakim pada pihak yang kalah berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Di sisi lain, dalam perkara pidana, hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan. Nah, di situ kita lihat perbedaan dari perkara perdata ini dengan perkara pidana. Nah, dalam perkara perdata, orang yang pihak dirugikan ini harus mengganti secara material ya, berapa jumlah pihak penggugat ini dirugikan oleh tergugat. Nah, seperti itu. Misalnya jumlah yang dirugikan, misalnya jumlah yang dirugikan berjumlah 5 juta. Nah, tentunya tergugat harus mengganti kerugian tersebut ya, sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, sedangkan perkara pidana tidak bisa seperti itu ya. Tentu harus dilakukan hukuman atau sanksi yang didapatkan oleh yang melakukan kejahatan atau tindak pidana ini. Misalnya penjara, berapa hukum yang dapat dijatuhkan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin itu bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan bagikan dan subscribe juga ya. Nah, apabila teman-teman ingin bertanya tentang yang saya jelaskan tadi, silahkan bertanya di kolom komentar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.